iPhone XS di tahun 2022 harganya menurut gue masih cukup, ya masih bisa dibilang mahal lah. Range itu antara 4 jutaan ke atas, rata-rata sih hampir 5 juta gitu. Apalagi yang XS Max-nya dan varian gigabyte tertinggi tuh bisa sampai kayak 6 jutaan gitu. Nah, di range harga segitu tuh menurut lo ya di tahun 2022 tuh masih worth it gak sih? Soalnya kan di tahun ini tuh, tahun sekarang tuh apa ya? Kayak banyak banget gitu pilihan-pilihan yang lain selain lu beli iPhone XS Max ini, dan nggak hanya varian apa ya baru ya. Kalau kita hibahkan duit 4 juta ke 6 juta itu handphone second Android, beh, itu flagshipnya bukan flagship lagi, itu udah kelas kakap banget lah di harga segitu, di harga 6 jutaan untuk sebuah Android bekas. Lu bisa pilih mau yang kameranya kayak gimana, mau yang layarnya kayak gimana, mau yang baterai kayak gimana, a lot lah. Tapi di sini gue bakal kerucutin ketika iPhone XS ini gue coba sandingkan dengan salah satu Android yang cukup powerful ya, Google Pixel 4. Lo bisa lihat sendiri nih, yang harganya notabene-nya iPhone XS Max ini jauh lebih mahal ketimbang Google Pixel ini. Tapi kalau dipegang, ini memang kayak satu apa ya, kayak satu angkatan, satu kelas lah ya, karena memang ini benar-benar sama-sama di kasta flagship, cuman memang yang XS ini yang varian Max lebih mahal, yang gigabyte besar jauh lebih mahal. Tapi sometimes ini kayak harga antara Pixel 4 ini dan XS ini bisa sama loh. Makanya menurut gue ini apple to apple dari segi kasta ya, kasta flagship. Makanya gue coba sandingkan sama Pixel 4 ini. Nah, ngomongin soal Pixel 4, kalau lu tanya ke gue, Bang, lu lebih pilih mana antara iPhone XS Max atau XS biasa dengan Pixel 4? Kalau gue secara personal, kalau lu tanya ngomongin kamera, fitur, gue lebih pilih Pixel 4 karena fiturnya jauh lebih banyak. Lo tau sendiri lah, Android ini yang satu ini bandel dan beda sendiri Pixel ini. Dia lensa satu aja, ada portraitnya, ada mode malamnya, ada bla 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 bla, fiturnya banyak, apalagi lensanya tuh lo bisa lihat tuh ada berapa tuh ada berapa tuh lensanya. Jadi kalau ngomongin soal fitur kamera, jelas beda kasta kalau ngomongin soal fitur ya. Meskipun iPhone lensanya dua ya, udah bukan cuma satu, dan Pixel lo bisa lihat sendiri lensanya begono, tetap aja fitur tuh lebih banyak, apalagi brand sebelah nih kayak Xiaomi. Ini gak usah lo tanya lagi nih ya. Kalau udah ngomongin brand Xiaomi ini udah nggak bisa senggol nih, apalagi yang mahal-mahal 3 juta ke atas nih. Kalau udah kasta Xiaomi tuh udah serius mereka buat handphone ya kan. Lu bisa lihat sendiri nih lensanya tuh udah serem boy ya kan. Lu bisa lihat tuh ada lensanya tuh, wih ini loh nih lensanya gede gitu. Kayak apa ya, kayak Pentanes tuh kayak kecil gitu lensanya bagi si Xiaomi yang satu ini. Tapi overall kalau ngomongin soal harga, ini mirip-mirip, bahkan Xiaomi ini bisa dibilang lebih murah dari XS Max yang lagi gue pegang ini loh. Makanya kayak nanggung gitu, kayak lu tuh kadang, atau siapapun yang lagi nonton video gue, kayak pernah gak sih lu kayak berat hati gitu pengen beli iPhone, ntar dulu dah gue masih pilih Android aja lah, speknya jauh lebih cocok nih buat diri gue, baterai gede bla 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 ya kan. Nah tapi di video ini gue pengen sedikit nunjukin apa yang diremehin banyak orang di iPhone XS, dan menurut gue itu adalah suatu kelebihan. Nah, yang pertama dari miskin fitur, ya betul. Kalau kita lihat di Pixel ini kan gue sandinginnya di awal video disandingkan dengan Pixel 4. Fitur yang ada di Pixel ini jauh lebih baik. Gak usah muluk-muluk gue bacot-bacot panjang ria di sini mengenai fitur-fitur perkamera-kameraan. Cukup satu fitur aja, satu menu aja yang gue kasih tahu ke lo, yaitu mode malamnya. Ya, nih mode malam ini lagi aku klik nih. Nah, kalau mode malamnya ini yang ada di Pixel ada, di iPhone XS tidak ada. Nah, itu satu fitur yang gue kasih lihat ke lo yang dimana iPhone XS itu nggak punya. Ya, notabene-nya lo ya besar kemungkinan kalau lo pilih iPhone XS, lo bakal keluar duit lebih banyak ketimbang beli Pixel, yang padahal Pixel ada mode malam ya. Potretnya menurut gue jauh lebih goks ketimbang iPhone untuk urusan potret. Jadi why kenapa lu harus tetap beli iPhone XS ya ataupun iPhone XS Max? Jawabannya simpel, lu bisa lihat nih dari kedua handphone ini, meskipun Pixel fitur-fiturnya banyak, kedua handphone ini punya karakter yang berbeda. Gue ngomongin soal kamera yang banyak diremehin orang nih. Soalnya iPhone dibilang miskin fitur. Emang bener sih, emang bener. Tapi overall kalau ngomongin quality video, hasil foto, lu bisa lihat sendiri. Ini one of the best, salah satu pilihan yang paling natural yang pernah gue lihat. Yang
yang sulit banget diganggu gugat, maksud gue lah. Pokoknya kayak gitu lah bahasanya. Jadi ketika gue nge-review sebuah handphone tuh fiturnya banyak dan lain-lain, kayak anjir kamera bagus bla bla. Tapi ketika gue pakai iPhone lagi, gue switch ke iPhone buat compare face to face, kok gini, kok iPhone tuh kok bagus banget, kok natural banget. Ini lu bisa lihat sendiri di kamera handphone iPhone tuh kayak emang beda gitu. Kayak gimana ya gue ngutarain ya. Jadi buat lo yang belum pernah pakai iPhone, coba deh lo ngerasain dulu kayak gimana habitat iPhone yang sesungguhnya. Ya kalau ngomongin soal fitur, memang iPhone tuh terkenal miskin fitur, pelit akan feature. Tapi ngomongin soal kualitas video, hasil jepretan, itu kalau hasil basic, secara basic itu enak banget buat diedit lagi dan hasilnya tuh bakal wah banget. Sedangkan pixel yang gue pegang kalau buat ngerekam gitu hasilnya kayak semi-semi kartun gitu, kayak warnanya tuh kayak terlalu mencolok banget lah. Nah, ngomongin fitur ya udah jelas ya, gue kayak dari tadi fitur pokoknya iPhone kalah lah ngomongin fitur, tapi dari quality video, hasil foto, iPhone the best ketimbang Android yang fiturnya banyak. Nah, terus yang kedua, alasan gue kedua kenapa lu pilih iPhone XS atau XS Max, HP ini masih ngebut cuy. Masih ngebut banget men. Sumpah seriusan, gue nggak bohong. Cuman kalau ngomongin soal karakter lu buat ngegame, abang gue buat ngegame kayak takutnya kayak kurang bla bla bla. Iya, kalau buat ngegame iPhone XS atau XS Max gue nggak terlalu rekomendasiin, cuman buat lo pemakaian berat banget di luar ngegame ya, ini masih worth it banget. Handphone yang satu ini masih gila banget. Dan ngomongin soal layar handphone ini no debat, no kecot-kecotan. Kalau lo dapet yang original, layar handphone ini enak banget, masih juara di kelas ya. Bahkan handphone terbaru pun dilibas sama kenyamanan handphone ini, dan gue ngerasa ini memanjakan mata gue banget. Dan itu aja sih, apa ya, 3 kelebihan yang gue kasih unjuk ke lu. Kameranya goks ya, dari segi pemakaian menurut gue masih masih wah gila sih, overkill banget buat pemakaian super berat di luar ngegame. Dan yang terakhir, ini memang bener-bener berasa flagship. Yang tadi gue bahas tuh, layar tuh nggak ada obat nih, enak banget. Dan menurut gue itulah kelebihan yang bisa gue simpulkan dari kelebihan ini, gue tarik dari kekurangan-kekurangan yang biasa diobrolin sama orang-orang. Dan kalau lu tanya ke gue kenapa gue harus pilih XS Max atau kenapa gue harus pilih iPhone XS biasa, jawabannya gak tahu, jangan tanya gue kan. Duit-duit lu yang mau beli. Tapi di video ini gue cuman pengen ngajak lu buat diskusi aja dan coba comparing dengan sesama kasta flagship, dan salah satu contohnya tuh yang tadi gue kasih lihat, Pixel 2. Dan overall sampai di sini video gue. Kalau ada yang kurang langsung cus lu bacotin di kolom komentar. Gue nggak tahu ya kedepannya iPhone XS ini bakal gue review seperti apa. Tapi kalau lu tanya secara jujur, secara personal, handphone ini benar-benar enak banget dipakai buat dijadiin daily driver, dijadiin handphone utama lah ini. Wah, maknyus nih handphone.